Suatu hari di desa Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Hari sudah menunjukkan pukul 12 siang dan matahari bersinar terik di desa yang asri dan tenang tersebut. Suryana umur 57 tahun, warga asli Cidahu sedang asyik menyantap makan siang sambil sesekali menegak teh tawar hangat di rumahnya. Duar! Tiba-tiba terdengar suara ledakan dahsyat. Tanpa berpikir panjang, Suryana langsung keluar berusaha mencari tahu sumber bunyi tersebut. Di ujung matanya dari kejauhan terlihat api besar sudah berkobar. Banyak penduduk sekitar datang dan menghampiri lokasi tersebut. Tampak api tersebut berasal dari sebuah mobil merek Toyota Calya berplat B. Karena api terlalu besar, usaha pemadaman seadanya oleh warga tidak berhasil, sehingga mereka menunggu petugas polisi dan pemadam kebakaran. Setelah petugas berhasil mematikan apinya, polisi dan petugas yang berada di lokasi dan juga warga sekitar terdiam 1000 kata karena mereka sama sekali tidak menyangka akan melihat dua buah mayat sudah terbaring dalam keadaan gosong di dalam mobil tersebut. Selamat datang di channel Sisi Gelap. Nama saya Randy dan saya adalah host kalian untuk malam ini. Kita upload video true crime, misteri, dan horror 1 kali per minggu. Kalian juga bisa cek TikTok kita, Randy Turker. Kita post short 2 kali per minggu. Mohon dukungan kalian ke channel ini dengan klik like dan subscribe. Kita langsung saja ke episode ke-6, kasus Aulia Kesuma. Jakarta tahun 2019, tampak seorang wanita parubaya sedang menyapu dan bersih-bersih di sebuah rumah yang berada di area Lebak Bulus. Keringat membasahi wajahnya yang juga dibaluti hijab berwarna ungu tua. Dari dalam tiba-tiba ada suara memanggil, "Ibu, ibu." Anaknya, Giovanni Kelvin, umur 24 tahun, berjalan agak sedikit berlari keluar sambil menyodorkan handphone ke wanita tersebut. Ada telepon, sepertinya dari debt collector lagi. Wanita itu pun mengambil handphone tersebut, mendekatkan wajahnya ke gagang handphone dan berkata, "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Seketika terdengar teriakan dari ujung sana, "Ibu Aulia Kesuma, Anda sudah menunggak cicilan berkali-kali. Anda harus segera membayar cicilan pokok dan bunga senilai 200 juta. Jika tidak, harta ibu akan saya sita." Dibalasnya dengan nada pasrah, "Baik Pak, segera secepat mungkin saya bayar. Saya sedang usahakan uangnya supaya ada." Wanita tersebut ialah Aulia Kesuma, umur 45 tahun, kelahiran Lampung. Saat ini Aulia tinggal bersama anaknya Giovanni Kelvin dan juga suami keduanya yang baru dia nikahi di tahun 2011, Edi Chandra Purnama alias Pupung Sadili. Keduanya juga dikaruniai seorang anak hasil buah pernikahan mereka yang berumur 4 tahun. Dan juga turut tinggal bersama mereka anak Edi hasil pernikahan pertamanya, M. Adi Pradana, panggilannya Dana. Dari luar tampak keluarga ini hidup rukun dan bersahaja. Namun karena masalah finansial mulai tampak retakan-retakan di keluarga baru ini. Bunyi garpu dan sendok makan terdengar di suatu malam di rumah keluarga Edi dan Aulia. Tampaknya semua sedang berkumpul untuk santap malam. Edi duduk di tengah didampingi Aulia dan juga anak-anaknya. Sedang asik bersantap, Aulia tiba-tiba membisikkan sesuatu ke Edi. "Yah, tolong bantu aku. Duitku sudah habis sekali. Sudah tidak mungkin aku membayar cicilan per bulan." Edi membalas dengan sedikit gusar, "Membantu bagaimana? Aku juga tidak ada uang. Semuanya habis untuk keperluan sehari-hari." Aulia membalas, "Kan masih ada rumah ini ya. Rumah ini besar dan bagus. Pasti terjual dengan harga mahal. Hutangku di bank masih ada 10 miliar. Kerja 100 tahun pun tak mungkin aku lunasi." Dengan nada lantang Edi membalas, "Itu kan hutangmu, bukan urusanku. Jadi kau harus cari cara untuk membayarnya. Jangan sampai hartaku hilang untuk membayar hutang-hutangmu." Aulia, Giovanni, dan Dana terdiam tertunduk mendengar teriakan suami dan ayah mereka. Dalam hatinya, Aulia sudah sangat gusar dan marah. Dia tidak habis pikir bagaimana seorang suami bisa diam saja dan tidak membantu istrinya yang sedang terlilit hutang. Hutangnya pun jumlahnya fantastis, 10 miliar. Kalian pasti penasaran kenapa bisa Aulia memiliki hutang sebanyak itu. Semuanya dimulai di tahun 2013. 2 tahun setelah mereka menikah, Aulia dan Edi sedang berangan-angan untuk mempunyai usaha sendiri. Setelah beberapa saat berdiskusi, keduanya sepakat untuk membuka sebuah restoran bersama. Namun karena modal minim, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari pinjaman ke bank.
Pinjaman senilai 700 juta pun akhirnya berhasil didapat dari Bank Mandiri. Restoran mulai beroperasi dan menunjukkan keuntungan yang menarik. Aulia dan Edi pun berangan-angan kelak bisa pensiun dan menikmati hasil usaha mereka. Namun mimpi hanyalah mimpi. Restoran tersebut gagal total dan bangkrut dikarenakan keduanya tidak memiliki pengalaman dalam mengelola sebuah restoran. Pengeluaran dan pemasukan pun tidak seimbang. Dengan berat hati, mereka terpaksa menutupnya. Aulia yang saat itu bekerja sebagai finansial koordinator di PT Bangun Energi Resource dan bergaji standar, tidak mampu untuk menutupi cicilan hutang sebanyak 700 juta tersebut. Celakanya, hutang tersebut adalah atas nama dirinya. Karena Edi saat itu tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank karena masuk daftar hitam BI Checking. Sudah tentu Aulia terus-menerus dicecar debt collector untuk membayar tagihan. Merasa terpojok, dirinya akhirnya mencoba untuk gali lubang, tutup lubang dengan cara mengambil pinjaman lain ke Bank Mandiri, sehingga total utangnya menjadi sebanyak 1,3 M. Cerita yang sama pun terjadi. Lagi-lagi dia tidak bisa membayar cicilan hutangnya sama sekali. Dia menambah hutang ke Indonesia International Finance sebanyak 2,5 M. Begitu seterusnya hingga yang terakhir ke MNC Bank. Pada tahun 2019 total hutangnya sudah mencapai angka yang sangat fantastis, yakni 10 miliar, dan sudah pasti dia tidak bisa membayar cicilan per bulannya yang menyentuh angka 200 juta. Semua cara dia sudah berusaha lakukan, namun sang suami tidak juga bergeming berusaha membantu hutang-hutang istrinya. Sampai di satu titik akhirnya dia harus merelakan mobil anaknya Kelvin dijual untuk menutupi cicilan hutangnya. Gelap mata, Aulia berdiskusi dengan Kelvin apa yang harus mereka lakukan. Waktu mereka makan malam dan saat Aulia meminta Edi untuk menjual rumahnya dan Edi malah marah dan membentak Aulia. Di sana dia menjadi gelap mata. Sudah berada di titik terendah finansial, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Esok harinya, Aulia ingat akan mantan asisten rumah tangganya, Karsini alias Tini. Dulu Tini pernah bercerita punya kenalan yang bisa menyantet orang hingga tewas. Tanpa banyak berpikir, Aulia segera menghubungi Tini. Pertamanya basa-basi, namun Aulia kemudian langsung to the point menanyakan maksudnya. Tin, kamu pernah bilang ke saya kenal dengan orang yang bisa nyantet ya? Loh, ibu masih ingat? Iya bu, benar. Ada apa bu? Kok bisa bertanya seperti itu? Jawab Tini. Aulia pun bercerita panjang lebar tentang masalahnya hingga berurai air mata. Karena iba, Tini pun mengiyakan dan berkata bahwa suamiku si Rodi dan temannya Alpat bisa bantu ibu carikan dukun santet paling sakti. Nanti kita akan segera kabari. Rodi Saputrajaya, suami Tini dan temannya Supriyanto alias Alpat segera pergi dari Lampung ke Yogyakarta untuk menemui dukun yang dimaksudnya. Dengan iming-iming uang dari Aulia, mereka berdua bersemangat mencari dukun yang bisa menewaskan Edi ini. Tak lama, telepon Aulia berdering. Bu, saya Rodi, suami Tini. Ini saya sudah dapat dukunnya dan pasti bisa menewaskan target segera. Tapi kita minta fee ya 20 juta untuk ritual ini. Tanpa berpikir panjang, Aulia langsung mentransfer uang tersebut ke Rodi. Hari demi hari dia tunggu. Dia amati gerak-gerik suaminya. Ada yang janggal. Edi Chandra Purnama, suaminya tersebut tidak terlihat lemas maupun sakit sama sekali. Bahkan bisa dibilang lebih energik. Lewat beberapa minggu, Aulia kehabisan kesabarannya dan menelpon Rodi. Lu gimana sih? Udah gue bayar ini suami gue sampai sekarang gak juga mati-mati. Dukun lu gak becus tuh. Rodi pun bergidik. Dia berkata akan mencari dulu yang lebih sakti. Beberapa saat kemudian, dia meyakini sudah mendapat dukun yang jauh lebih sakti. Tentunya dengan bayaran yang lebih mahal. Rodi meminta uang 25 juta kepada Tini dan langsung ditransfernya. Namun usaha dan uang tersebut terbuang sia-sia karena sekali lagi terbukti bahwa Edi tidak mempan disantet atau memang dukunnya hanya penipu. Aulia marah-marah besar kepada Tini, Rodi dan Alpat. Gue udah keluarin uang 45 juta tapi apa yang gue dapat? Nol besar. Itu orang si Edi masih hidup sampai detik ini tanpa ada tanda-tanda penyakit sama sekali. 4 orang tersebut berdiskusi apa jalan terbaik untuk menghabisi nyawa Edi. Rodi sempat berkata, tembak saja. Namun Aulia tidak suka dengan ide tersebut karena Edi jarang keluar rumah. Suara tembakan bisa didengar oleh tetangga dan susah mencari alibi lainnya.
Akhirnya setelah lama berdiskusi, mereka berempat setuju untuk meracuni Eddie. Kemudian mayatnya dibakar sehingga seolah-olah seperti kecelakaan. Tak lupa Aulia juga mengajak anak pertamanya Kelvin untuk membantu rencana ini. Sebelum memulai rencana pembunuhan, terbesit pikiran Aulia akan hak waris Eddie ketika sudah tewas. Apabila dia menjatuhkan warisannya kepada anak Eddie dari pernikahan pertamanya, Dana, ataupun dibagi 50-50, maka semua usahanya ini akan gagal. Dia harus cari cara untuk membuat Eddie merubah hak warisnya ke tangan anaknya dan Eddie yang berumur 4 tahun, Reina. Dengan begitu, Aulia bisa dengan mudah menguasai hartanya ketika Eddie sudah tiada. Awalnya dia berusaha dengan halus dan menyampaikan maksudnya untuk mengubah ahli waris Eddie ke tangan anaknya. Namun Eddie marah besar dan berang. "Maksud lo apa? Gue juga punya anak si Dana. Jadi nanti warisan gue itu akan jatuh ke Dana dan Reina. Otomatis seperti itu kalau gue udah gak ada. Gak perlu rubah ahli waris lah." Aulia pun semakin geram karena hal ini. Entah dari mana tiba-tiba terbesit pikiran untuk akhirnya menghabisi Dana juga, sehingga kelak Reina akan jadi satu-satunya ahli waris. Perencanaan pun dimatangkan. Aulia minta kepada Tini dan Rodi untuk mencarikan pembunuh bayaran. Karena dia tahu Eddie suaminya adalah seorang yang mempunyai ilmu bela diri handal. Akan susah untuk menghabisinya sendirian. Didapatlah Agus dan Sugeng. Keduanya minta DP untuk menjadi eksekutor, dan Aulia pun mentransfer sejumlah uang kepada mereka dengan iming-iming tambahan total 200 juta apabila sudah selesai. Pada hari Jumat 23 Agustus 2019, Tini, Rodi, Alpat, Agus, dan Sugeng tiba di Jakarta. Mereka kemudian membuka sebuah kamar hotel di daerah Pejaten. Aulia pun datang menghampiri mereka untuk mematangkan aksi biadab ini. Rencananya Aulia akan memberikan obat tidur kepada Eddie dan Dana. Keduanya memiliki kebiasaan minum jus tomat setiap hari. Obat tidurnya akan diberikan di jus tomat yang mereka konsumsi. Merasa rencana sudah final, mereka semua pergi ke rumah Eddie di Lebak Bulus. Namun di perjalanan, Alpat mengalami kejang dan harus balik ke hotel ditemani Tini dan Rodi. Aulia melanjutkan perjalanan dengan Agus dan Sugeng. Tiba di lokasi di rumah Eddie, Sugeng dan Agus bersembunyi di garasi menunggu instruksi. Aulia masuk ke dalam rumah dan menemui Kelvin anaknya. "Rencana sudah aman, tinggal kita tunggu mereka ketiduran," ucap Aulia ke Kelvin. Jus tomat yang Aulia bawa diberi obat tidur. Satu diberikan ke Eddie langsung, satu lagi ditaruh di kulkas untuk Dana. Jus tomat yang diberikan ke Eddie pun langsung ditenggaknya hingga habis. Melihat hal ini, Aulia menjadi senang. Tak lama lagi semua masalahnya akan selesai. Itu pikirnya. Namun sialnya, Eddie tidak tidur-tidur. Lama menanti, akhirnya Aulia melakukan jurus terakhirnya. Dia berhubungan badan dengan Eddie dengan harapan Eddie bisa kecapekan dan tertidur. Benar saja, setelah itu Eddie langsung terkapar lemas dan tertidur pulas. Tinggal si Dana yang belum tidur. Ternyata jus tomatnya belum diminum-minum juga. Untuk menghindari rasa curiga, Aulia meminta Kelvin, anaknya, untuk mengajak Dana minum miras. Nah, di dalam miras tersebut akan diberikan juga obat tidur. Kelvin hanya perlu berpura-pura minum saja. "Dan, sini, ayo kita minum tipis-tipis mumpung besok hari Sabtu," kata Kelvin. Dana pun langsung menuju kamar Kelvin dan meminum miras yang sudah berisi obat tersebut. Tak lama, Dana juga tertidur pulas. Dua korban sudah tertidur pulas. Tujuan yang pertama adalah Eddie tentunya. Agus dan Sugeng masuk ke dalam kamar Eddie dengan Aulia. Sugeng memegang bagian perut, Agus memegang kakinya, dan Aulia lah yang menjadi eksekutor dengan cara membekap wajah Eddie dengan handuk. Eddie pun meronta sejadi-jadinya. Dia sempat mencakar lengan sebelah kanan Aulia bahkan. Tak kalah dengan suaminya, Aulia semakin kuat membekap wajahnya dengan handuk sambil berujar, "Mampus lo, makanya lo harus dengar omongan gue. Jual aja ini rumah, sekarang akhirnya lo harus mati kan?" Beberapa menit berlalu, tubuh Eddie akhirnya lemas tidak bernyawa. Mati di tangan istrinya sendiri. Kemudian 3 orang pembunuh ini berjalan ke kamar Dana. Di sana Kelvin sudah menanti. Sadisnya, cara yang sama dilakukan oleh mereka terhadap Dana. Dalam hitungan detik, pria muda tersebut harus meregang nyawa di tangan ibu dan saudara tirinya sendiri. Komplotan ini pun bersiap untuk rencana selanjutnya. Mereka berencana untuk membakar rumah tersebut sehingga seolah-olah Eddie dan Dana meninggal karena terbakar. Obat nyamuk diletakkan di kamar Eddie dan Dana.
dan di sampingnya diberikan kain yang sudah disiram bensin. Api pun mulai berkobar-kobar, namun sebelum bisa menjadi besar, Sugeng, salah satu eksekutor, mematikan api di kamar Edi dan di garasi. Alasannya karena iba. Api pun hanya sampai membakar kamar Dana di lantai 2. Peristiwa kebakaran itu pun sempat diketahui oleh tetangga dan dipadamkan oleh 4 mobil pemadam kebakaran. Tidak ada yang curiga saat itu. Aulia dengan liciknya berhasil mengelabui tetangga dan pemadam kebakaran. Mayat Edi dan Dana disimpannya di dalam kamar yang tidak terbakar rapat-rapat. Karena rencana pertama gagal, akhirnya Aulia dan Kevin langsung membuat rencana kedua. Sementara Agus dan Sugeng langsung kembali ke Lampung. Takut ada tetangga yang bertanya-tanya siapa mereka. Aulia dan Kevin memasukkan mayat Edi dan Dana ke dalam mobil Calia. Kevin yang akan nyetir mobil ini, sedangkan Aulia akan nyetir mobil Kelvin. Tujuannya adalah Sukabumi. Mereka bermaksud membakar mobil Calia tersebut dan mendorongnya ke jurang, sehingga seolah-olah Edi dan Dana meninggal dalam kecelakaan mobil. Sampai di Sukabumi, mereka akhirnya mendapatkan tempat yang pas menurut mereka. Mayat Edi dan Dana dipindahkan ke depan. Kemudian Kelvin dan Aulia menyiramkan bensin ke mobil. Api dinyalakan. Kelvin saat itu hendak mendorong mobil ke dalam jurang, namun tiba-tiba mobil meledak. Dua! Cipratan bensin dan api menyambar Kelvin. Aulia yang melihat hal ini langsung ketakutan dan berusaha untuk memadamkan api dari tubuh anaknya. Seketika mereka juga langsung kabur. Kelvin dibawa oleh Aulia ke rumah sakit Pertamina untuk mengobati luka-luka bakarnya. Di TKP kejadian, polisi yang menemukan banyak kejanggalan di mobil tersebut setelah menemukan mayat di dalamnya langsung bergerak cepat untuk menemukan pelaku. Dari data mobil Calia, polisi berhasil mengerucutkan tersangka hingga akhirnya Senin pada pukul 11 WIB, gabungan Polda Jabar dan Polda Metro Jaya berhasil menangkap Aulia dan Kelvin. Mereka mulai mengorek keterangan sehingga didapatlah tersangka lainnya merupakan Tini, Rodi, Alpat, Agus, dan Sugeng. Semuanya berhasil ditangkap dalam kurun waktu yang singkat. Saat itu kasus ini menjadi sangat viral karena banyak drama dan pengakuan tersangka Aulia yang mengaku lega setelah membunuh suaminya sendiri. Sepertinya kelegaan Aulia tidak akan berlangsung lama. 15 Juni 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati kepada Aulia dan Giovanni. Tersangka lainnya, Agus dan Sugeng, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, Tini penjara 10 tahun, Rodi 14 tahun, dan Alpat 12 tahun. Sempat mengajukan kasasi banding ke Mahkamah Agung namun sia-sia. Mahkamah Agung tetap mengetok palu menjatuhi hukuman mati. Sementara anak Aulia hasil hubungannya dengan Edi yang berusia 4 tahun, Reina, oleh pengadilan diberikan hak asuh kepada Angel. Angel merupakan anak Aulia dengan suaminya yang pertama, adik dari Kelvin. Angel disetujui menerima hak asuh karena masih muda dan sudah berpenghasilan. Sempat ada permintaan dari perwakilan keluarga Edi untuk menerima hak asuh Reina, namun ditolak pengadilan karena yang mengajukan hak asuh umurnya sudah sangat tua dan belum pernah menikah. Hingga saat ini, Aulia dan Kelvin masih mendekam dalam penjara. Mereka masih sibuk memandangi tembok dingin dan berandai-andai kapan Algojo akan datang untuk mengambil nyawa mereka. Terima kasih sudah menonton video ketujuh kami, dan apabila kalian suka dengan konten yang kami sajikan, tolong like dan subscribe dan juga berikan komentar di bawah. Kita berusaha untuk post video panjang 1 minggu sekali di YouTube dan juga kita post konten short eksklusif di TikTok. Kalian bisa search nama saya, Randy Turker. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya, tentunya tetap di sisi gelap.